Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pasti sehat-sehat selalu ya. Gua sekarang ada di kayak Bandon Factory gini nih, serem ya. Nah, kenapa gitu? Karena gua mau ngebahas topik yang bakal banyak orang software engineer takutin, yaitu interview. Nah, gua akan ngebahas tahap-tahap apa aja sih yang biasanya diberikan oleh perusahaan, berapa tahap sih banyaknya interview-interview yang harus kalian lewati sebelum kalian diterima, dan juga tentu saja gue akan bahas semua tahapnya dengan detail. Buat kalian yang penasaran dan apa aja tahap-tahapnya, apa aja tips-tips and trik yang bakal gue share, tonton terus videonya dan jangan lupa like and subscribe ya. Oke, sekarang gue akan listkan apa aja sih tahap-tahap interviewnya. Yang pertama adalah biasanya HR interview, atau sebelum HR interview adalah online coding, di mana kalian akan diberikan link dan kalian akan coding di platform yang link itu. Nah, setelah HR interview, kalian akan mendapatkan tentu saja technical interview. Technical interview ini bisa satu tahap doang, ada yang juga perusahaan yang 2 tahap, atau bahkan 3 tahap, entah tergantung perusahaannya. Kalian jangan khawatir, gue juga akan bahas dengan detail tahap-tahap itu. Nah, berikutnya adalah sistem desain. Sistem desain ini biasanya kalau kalian udah senior level, kalian akan diberikan tes sistem desain. Ini juga akan bakal gue bahas dengan detail nanti. Setelah sistem desain, biasanya adalah behavior interview. Ini biasanya adalah tahap akhir ya, kalian nggak perlu khawatir untuk yang ini. Biasanya kalian udah lewat kalau udah nyampe dengan tahap ini. Nah, itu adalah tahap-tahap yang biasanya diberikan oleh perusahaan pada software engineer, terutama senior software engineer. Oke, nomor 1 adalah online coding. Ini biasanya adalah tes yang buat ngecek kalian sebenarnya bisa ngoding atau enggak sih. Jujur aja menurut gue ini tahap yang paling gampang dan biasanya nggak terlalu penting. Biasanya kalian akan diberikan link, kalian masuk ke linknya, dan kalian akan diberikan waktu untuk nge-solve problem yang biasanya tentu saja adalah lead code based question, atau bisa juga kayak berupa modeling dan lain-lain sebagainya. Ini nggak terlalu sulit, biasanya kalian bakal pas dengan mudah, dan kalau kalian nggak yakin, tentu saja kalian bisa cheating ya, ini gampang banget. Kalian tinggal tanyakan aja ini pada ChatGPT dan bakal solve dengan mudah. Oke, nomor 2 adalah HR interview. HR interview adalah tahap yang paling penting buat kalian sebagai interviewee. Kenapa? Karena kalian bisa nanya banyak hal di sini. Tentu saja yang pertanyaan yang paling penting harus kalian tanyakan adalah izin kerja. Kalian sekarang misalnya ada di Indonesia atau dimanapun itu, kalian berada yang nggak ada di negara tujuan perusahaannya. Nah, kalian tentu aja butuh izin tinggal dan izin kerja di situ kan. Kalian harus tanyakan ini dengan detail pada HR interview. Jangan sampai ada salah kaprah, ternyata perusahaan nggak nge-support. Nah, jadi jangan lupa tanyakan ini agar kalian bisa smooth kalau kalian sudah diterima. Nah, yang berikutnya tentu saja adalah tentang benefit. Jangan lupa tanyakan itu, mulai dari salary, bonus, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah HR interview. Tentu saja kalian bisa tanyakan lebih lanjut tentang hal-hal lain yang ingin kalian tanyakan. Oke, nomor 3. Ini biasanya adalah tahap yang paling dreaded ya, yaitu technical interview. Nah, technical interview itu tergantung perusahaannya, bisa dibagi-bagi, bisa juga cuma satu. Nah, biasanya yang dibagi-bagi, yang pertama adalah dia menanyakan tentang pengalaman kita, dan mereka akan menanyakan dengan detail pengalaman kita dan skill-skill yang kita tulis di CV kita. Jadi, jangan berbohong tentang CV atau resume, karena kadang-kadang bakal ditanyain dengan sangat detail. Dan kalau kalian nggak bisa jawab, atau kalian nggak terlalu expert dalam pekerjaan yang kalian tulis, kalian pasti nggak akan lolos. Nah, tentu saja selain itu, kalian juga bakal ada live coding. Nah, biasanya kalau dibagi 2, ya bakal ada di technical interview 2, yaitu live coding. Nah, live coding itu bisa berupa lead code question, dan gue nggak akan bahas apa itu lead code, kalian pasti udah tahu. Dan juga ada juga yang nggak lead code question,
Nah, seperti apa sih yang nggak lead code question? Biasanya adalah mereka memfokuskan pada contoh modelingnya. Dan contohnya mereka juga akan memberikan problem yang biasanya simple, misalnya top top one apa gitu, top one di data mereka dan lain-lain sebagainya. Biasanya simple banget karena mereka lebih ngecek ke gimana kamu nge-solve problemnya, gimana kamu modelingnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, kalian jangan langsung loncat ke jawaban. Kalian baca dengan jelas, dengarkan dengan jelas apa pertanyaannya dan yang diinginkan. Gue pernah nge-interview orang uh, yang langsung loncat ke jawaban akhirnya. Jadi interview yang gue berikan adalah ada kayak 3 tahap to do gitu. Pertama adalah modelingnya, adalah udah gitu nge-solve-nya, dan yang terakhir adalah mendapatkan data yang paling tinggi. Nah, ini orang tuh langsung loncat ke data paling tinggi. Gue ulang-ulang, gue tuh pengen ngelihat lu modeling dan lain-lain, dia nggak bisa sama sekali. Nah, kalian jangan sampai terjadi seperti itu. Kalian harus tetap belajar modeling, dan jangan sampai kalian terlalu fokus pada lead code based interview sampai lupa cara modeling itu gimana. Oke? Nah, itu technical interview. Gimana cara ngepasnya kalau yang lead code based question? Ya, nggak ada cara lain selain kerja keras. Kalian harus latihan terus lead code-nya, dan gue yakin pasti lolos. Gue juga sebenarnya nggak terlalu lancar dengan lead code based question, tapi kebanyakan sih 70-80% kalau interview lead code based question gue bisa lewat, walaupun nggak perform super banget. Tapi kalau misalkan yang bukan lead code based question, biasanya lebih kompleks. Tapi kalau kalian udah involved di bisnis lebih lama, jujur aja ini bakal jauh lebih gampang. Dan hal lain yang di technical interview yang biasanya ditanyakan adalah REST API, concurrency, pull request review yang bakal juga involved di concurrency dan performance. Bisa juga kalian kalau misalkan ini PR request review interview, kalian bisa cek nitpicking, misalkan enkapsulasinya, ada bug atau enggak, atau juga ya simple-simple juga, walaupun kalian rasa itu sepele banget, biasanya menambah nilai agar kalian bisa lolos. Tapi yang paling penting tentu aja kalau PR interview, kalian harus cek juga aplikasinya apakah sesuai dengan prinsipal. Contohnya kalau OOP, apakah itu sesuai dengan solid principle atau enggak. Dan yang lainnya, seperti yang gue bilang tadi, cek concurrency problem, cek performance. Dan yang ini berdua ini adalah masuk biasanya dalam kriteria gue adalah edge cases. Cek ya sesuatu yang biasanya nggak pernah dicek. Nah, kalian harus cek itu, jangan lupa. Ini bakal memberikan poin yang sangat banyak. Oke, itu untuk technical interview. Oke, tahap berikutnya adalah sistem design interview. Ini menurut gue adalah tahap yang paling sulit. Kenapa paling sulit? Karena kalian atau gue dulu waktu apply pekerjaan, gue masih senior engineer ya. Nah, senior engineer biasanya jarang banget ngedesain sistem secara luas. Dan pertanyaannya ini bakal tentang desain sistem. Contohnya mereka akan menanyakan desain sistem online ordering, atau misalnya desain sistem Gojek nih ya. Kayak gimana sih desain sistem Gojek? Kalian kan pasti, wah gila, gede banget, mana tahu ya, mana punya pengalaman sih kayak gitu. Kok ditanyakan ya kayak hal kayak gitu. Nah, kenapa ini ditanyakan? Karena ini fokusnya bukan jawaban yang benar atau salah, tapi ngefokusnya adalah gimana sih kalian nge-solve problem ini step by step. Gue pernah bukan chatting sih, yang ngobrol sama manajer gue yang dia hampir tiap hari nge-interview tentang sistem desain. Nah, menurut dia, bagi dia tuh yang dia perlukan adalah bukan jawaban yang paling tepat, karena nggak ada jawaban yang tepat. Semuanya bisa aja dilakukan, apalagi dengan resource yang hampir unlimited. Tentunya kalau kita nge sistem desain ini, mereka nggak akan ngasih budget berapa ribu dolar buat ngebuat sistem ini ya. Biasanya resource-nya mereka bilang unlimited, tapi tentu aja nggak bisa unlimited. Karena kalau unlimited ya semuanya bisa dilakuin. Nah, tapi yang mereka kejar adalah pertama, kamu gimana sih bertanyanya?
kamu converse-nya kayak gimana. Misalnya kamu disuruh ngedesain sistem Gojek nih, kalian harus bertanya, kalian jangan sok tahu, oh ngebuat sistem Gojek butuh delivery order, butuh list-list restoran dan lain-lain. Kalian harus bertanyakan, atau mungkin, oh kayaknya nih butuh aktor-aktor ini nih, misalnya aktornya adalah driver Gojeknya sendiri, atau kalau misalkan GoFood, driver adalah restorannya dan lain-lain. Kalian harus listkan dulu masing-masing sebelum kalian masuk ke desainnya. Nah, kalau setelah kalian listkan, kalian tanyakan, oh ini kayaknya scope-nya kita masukin ke dalam scope, misalnya food delivery doang. Jangan, kalau kita ngebuat Gojek kan bisa delivery, bisa post box, bisa post mail, maksudnya bisa Gojeknya sendiri dan lain, banyak banget scope-nya. Kalian harus kecilin scope-nya dan tanya oke nggak ngerancang ini dulu, dan nanti kita bisa expand lanjut kalau masih ada waktu. Biasanya mereka oke, dan memang itu yang diinginkan. Kalian harus converse terus, kecilin scope-nya buat sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu kalian baru bisa masukin entity-entity-nya, yaitu aktornya, atau mungkin database-nya, back-end service-nya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada satu yang kadang dilupakan selain yang penting-penting seperti entity-entity-nya, yaitu adalah tracing dan logging. Kadang-kadang banyak interviewer di sistem desain yang bakal expect kamu juga nge-add ini. Kalau buat kalian yang nggak tahu tentang tracing, monitoring, and logging, analisis, kalian cek juga itu biar kalian bisa lebih tahu. Oke, itu adalah sistem desain. Gua nggak akan bahas gimana cara ngepasnya, banyak banget itu source-nya. Tapi ya itu ada tips and trick-nya. Kalian fokus untuk menanyakan detail apa yang ingin mereka dapatkan, karena memang ini sih di tahap ini kalian harus sedikit kayak Profesor X ya, kalian harus baca pikiran interviewer kalian apa sih yang mereka mau. Kalian nggak bisa ngomong sendiri ya terus begitu ngedesain apa yang kalian pikirkan, dijamin nggak akan lolos. Karena gue udah pernah coba itu dan gue sering melakukan itu juga, dan itu pasti nggak lolos. Karena kalian harus mencoba membuat apa yang interviewer inginkan. Oke, itu sistem desain. Oke, yang terakhir dan biasanya ini adalah memang tahap terakhir adalah behavior interview. Ini jujur aja gampang banget buat kalian yang technical role, ini nggak terlalu affecting ke hasil kalian. Dan biasanya menurut pengalaman gue, kalau kalian udah nyampe tahap ini, ya 80% sampai 90% kalian udah lolos. Kalau kalian udah ngelewatin semua tahap-tahap interview itu. Nah, kalau yang pertanyaan-pertanyaannya, contohnya adalah ya kayak apa yang kalian lihat 5 tahun ke depan, apa challenge yang pernah kalian terima, atau apa sih kontribusi paling besar yang kalian lakukan di perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Ini gampang banget. Kalian cek aja, googling aja behavior interview, dan ikutin aja. Gua yakin pasti lolos untuk yang ini. Oke, nah sekarang gue mau share pengalaman-pengalaman gue untuk sebagai interviewer dan sebagai interviewee. Nah, gue udah di interview di banyak banget perusahaan, gue nggak tahu udah berapa kali yang gagal atau yang udah diterima, pokoknya banyak banget. Nah, gue juga sejak di sini, bahkan sebelum gue nyampe Eropa ini, gue juga pernah berlaku sebagai interviewer, dan gue juga udah nge-interview banyak banget orang. Nah, biasanya kalau gue sebagai interviewer, di technical interview tepatnya, karena gue nggak pernah nge-interview di sistem desain, biasanya yang gue cari adalah bukan yang lead code based question ya, biasanya adalah yang kayak peer review. Nah, di peer review ini, gue bakal ngecek skill concurrency, makanya, dan ini juga pengalaman yang sama waktu gue sebagai interviewee. Gue banyak banget ditanya tentang concurrency question. Buat kalian yang nggak ngerti apa itu concurrency, kalian harus ngerti, karena ini penting banget, dan nggak cuma buat di interview dan waktu kerja. Waktu kerja juga gue sering banget nge-solve problem tentang concurrency, dan itu tuh dihargain banget. Karena nggak semua orang bisa nge-solve itu, bukan nggak bisa nge-solve sih pasti bisa, tapi nggak semua orang bisa nangkep itu tuh concurrency problem. Jadi kalian harus pelajari ini, jangan lupa ya.
Lalu biasanya yang gue tes lagi adalah REST API yang biasa gue tes atau yang biasa gue sebagai interviewee dapatkan. Ada REST API. Jadi kalian pastikan tahu best practice sebagai REST API, apa itu REST API, apa kontraknya, dan lain-lain sebagainya. Banyak banget ya resource-nya untuk itu. Gue nggak perlu nerangin buat kalian apa sih itu REST API, pasti kalian udah tahu. Nah, lalu yang lain lagi adalah performance. Nah, performance agak floating ya, soalnya agak sulit. Tapi biasanya sih mereka nggak terlalu detail menanyakan tentang performance, tapi kalian harus tahu sedikit misalnya tentang Kafka messaging, asynchronous, gimana nge-config-nya, nge-fine tuningnya, gimana kalau mereka ada problem atau issue dan segala macam. Nah, selain performance juga kayak edge cases-nya. Misalnya kalau sistem ini failing nih, apa yang terjadi, apa yang bisa kalian solve, apa yang bisa kalian lakukan kalau failing. Nah, itu biasanya di technical interview biasanya itu yang gua tanyain. Kalau itu bukan lead code based question. Tapi kalau udah lead code based question ya mereka datang, kalian tanya, solve. Mungkin kalian pernah nonton YouTube atau baca-baca cerita lead code based question tuh nggak cuma, mereka ngomong kalau lead code based question itu nggak cuma solusi akhir. Gue bilang aja itu, kalau kalian nggak bisa nge-solve, dijamin nggak akan lolos. Nggak mungkin bisa lolos. Karena ya emang itu tujuan lead code based question, kalian harus bisa nge-solve itu. Tapi kalau yang bukan lead code based question, yang lain, kalau kalian nggak solve, nggak berarti kalian nggak lolos. Biasanya mereka punya poin-poin penting yang kalian harus bisa solve. Contohnya kalau buat gue adalah concurrency sama edge cases. Kalian harus bisa nge-solve itu. Nah, itu adalah pengalaman gue sebagai technical interview. Nah, tapi pengalaman gue lain sebagai sistem design, bukan sebagai sistem design, maksudnya ketika sistem design interview adalah bagaimana cara gue bertanya. Biasanya gue akan ngelisin dulu aktor-aktornya, ngelisin dulu entity-nya, terus gue nge-ask question, scope-nya segimana, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah hal yang menurut gue paling penting ya. Nah, itu adalah pengalaman gue sebagai interviewee. Nah, sebagai interviewer, seperti yang gue bilang sebelumnya, gue pernah ngasih tahu kalau sebagai interviewee, kalian harus cek dulu apa yang diinginkan interviewer. Jangan langsung loncat ke solusi akhir. Kalau untuk yang hal kayak gitu, ada juga yang agak unik nih. Mereka pengen kalian modeling. Nah, gimana sih caranya modeling? Biasanya kalian diberikan link kan. Nah, di link itu biasanya kosong aja, kelas kosong doang, code kosong doang. Nah, mereka akan memberikan kayak deskripsi masalahnya. Misalnya, gue mau ngebuat transfer duit dari bank account A ke bank account B. Apa aja sih model yang dibutuhkan? Apa aja sih metode yang dibutuhkan, dan lain-lain sebagainya. Nah, waktu mereka ngejelasin itu, kalian harus listkan semuanya di code-nya ya, pakai komen atau apapun. Nggak cuma biar kalian ingat apa yang diomongin, itu juga menambah poin apa yang interviewer inginkan. Nah, itu untuk technical interview, tips and trick dan gue yakin kalau untuk kalian yang udah jago lead code, kalian pasti lolos. Tapi kalau kalian belum jago, lanjut terus dan kalian pasti lolos juga. Oke, itu aja yang pengen gue share tentang tahap-tahap interview sebagai software engineer. Semoga ini ngebantu kalian. Buat yang kalian punya pertanyaan lebih lanjut, komen aja dan gue bakal berusaha buat ngejawabnya. Nah, terima kasih banget buat yang udah ngedengerin sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sekarang gue jalan dulu. Thank you banget. See you and ciao.